Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelika Katama. Saya dari kelompok 11. Pada saat ini saya akan presentasi mandiri yang berjudul Perencanaan Agregat dan SOP. Perencanaan agregat juga dikenal sebagai penjadwalan agregat scheduling bersesuaian dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Para manajer operasional berusaha menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Perencanaan agregat. Berikut 4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat. 1. Unit keseluruhan yang logis untuk mengukur penjualan dan output, seperti unit alat pendingin ruangan pada G atau tempat bir pada Anheuser-Busch. 2. Prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang masuk akal pada waktu agregat ini. 3. Metode untuk menentukan biaya-biaya. 4. Model yang menggabungkan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. A. Proses perencanaan. Perencanaan jangka menengah dimulai setelah keputusan kapasitas jangka panjang dibuat. Manajer operasi keputusan penjadwalan, scheduling decision, mengatasi permasalahan dalam menyesuaikan produktivitas terhadap permintaan yang berubah-ubah. Proses perencanaan jangka pendek dapat diperpanjang hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Rencana ini juga merupakan tanggung jawab dari personel operasi yang bekerja dengan penyelia dan mandor untuk menguraikan rencana jangka menengah menjadi jadwal mingguan, harian, dan jadwal dalam jam. Taktik untuk menangani perencanaan jangka pendek meliputi pengurutan ekspedisi dan pengiriman. Perencanaan jangka menengah dimulai dengan proses yang dikenal perencanaan penjualan dan operasi atau SOP. B. Perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan jangka menengah yang bagus membutuhkan koordinasi ramalan permintaan dengan bidang-bidang fungsional perusahaan dan rantai pasokannya. Upaya perencanaan yang terkoordinasi ini telah berkembang menjadi proses yang disebut juga dengan perencanaan penjualan dan operasi, Sales and Operational Planning and SOP. Perencanaan penjualan dan operasi. Salah satu tugas dari SOP adalah menentukan rencana mana yang layak dalam beberapa bulan yang akan datang dan rencana mana yang tidak layak. Keterbatasan apapun di dalam perusahaan dan di rantai pasokan harus dinyatakan pada rencana jangka menengah dan yang menentukan penjualan dari hari ke hari dan operasi sebenarnya. Ketika sumber daya pada dasarnya tampak bertentangan dengan harapan pasar, SOP memberikan peringatan lanjutan bagi manajemen puncak untuk menjaga rencana agregat saat ini dan mendukung peran perencanaan jangka menengah. SOP menggunakan ramalan bergulir yang sehingga diperbaharui sering kali ramalan mingguan atau bulanan. Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah dibahas, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. 1. Perencanaan peramalan permintaan dapat digunakan untuk menangani keputusan jangka panjang, menengah, dan pendek dengan bantuan seorang manajer. Perkiraan permintaan dan jangka yang ditentukan memerlukan kebijakan strategi terkait dengan permasalahan seperti kapasitas dan investasi modal, lokasi, fasilitas,
produk baru, dan proses serta pengembangan rantai pasokan. Karena setiap bagian fungsi dari perusahaan dan rantai pasokan memiliki batasan sendiri, koordinasi bisa menjadi hal yang sulit. Upaya perencanaan koordinasi ini telah berkembang menjadi proses yang dikenal sebagai perencanaan penjualan dan operasi SOP, menerima masukan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal perusahaan. Keluaran SOP itu sejumlah dan waktu produksi untuk masa depan atau antara 3 hari 18 bulan ke depan. Rencana agregat menggunakan informasi mengenai keluarga produk atau lini produk, bukan produk individual. Rencana ini berkaitan dengan total atau agregat dan masing-masing produk ini. 2. Metode pembuatan grafis diagram. Metode ini sangat sering dipakai karena mudah dipahami. Pada dasarnya, rencana-rencana dengan grafis dan diagram ini menangani variabel sedikit demi sedikit agar perencanaan dapat membandingkan proyek permintaan kapasitas yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah trial and error yang tidak menjamin terciptanya rencana produksi yang optimal, tetapi penghitungan yang dibutuhkan hanya sedikit dan dapat dilakukan oleh yang paling dasar pekerjaannya.